Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Puspitaningrum. Saya dari kelas MA 22C16 akan menjelaskan tentang prinsip bisnis ala Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam 4. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia, karena kehadirannya membuka era baru dalam pengembangan perbedaan dunia bahkan alam semesta. Beliau adalah utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW banyak diperdebatkan oleh para sejarawan, baik sejarawan Islam maupun Barat. Salah satu aspek keberhasilan Nabi Muhammad SAW adalah kiprahnya dalam dunia bisnis atau berwirausaha. Nabi Muhammad dikenal dengan seorang pedagang yang jujur dan amanah. Pada usianya 25 tahun, beliau sudah mencapai kesuksesannya dalam berdagang. Dengan umur yang begitu muda, Nabi Muhammad memberikan contoh bahwa di masa muda bukanlah halangan untuk bekerja dan menghidupi diri sendiri. Aktivitas berdagang Nabi Muhammad SAW setelah menjadi dewasa adalah ketika beliau tidak memiliki modal, beliau menjadi pengelola bisnis untuk investor dengan sistem bagi hasil. Seorang investor Mekkah, Khadijah, menunjuknya sebagai pengelola pusat perdagangan Hasbah di Yaman. Kehebatannya sebagai pengusaha telah membawa dia dan investornya untung besar. Beliau juga memimpin 4 ekspedisi komersial untuk Khadijah ke Suriah, Joras, dan Bahrain di Jazirah Arab Timur. Dalam sejarah disebutkan bahwa pada masa mudanya Nabi Muhammad SAW sering mengikuti pamannya berdagang ke Syria saat berusia 12 tahun. Selama lebih dari 20 tahun Nabi Muhammad aktif di bidang bisnis atau perdagangan. Berkat itu pula beliau dikenal di Yaman, Suriah, Basra, Irak, Yordania, dan di kota-kota komersial di Jazirah Arab. Nabi Muhammad dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang akurat dan handal sehingga usahanya menguntungkan dan tidak pernah merugi. Berikut ini adalah rahasia sukses bisnis menurut Nabi Muhammad SAW, yaitu 1. Jujur. Cara kunci berdagang sukses seperti Nabi Muhammad SAW adalah jujur, yaitu Nabi berdagang tidak hanya untuk mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan hidup, tetapi juga mencari relasi untuk membangun reputasinya agar investor datang mempercayakan uangnya. Ketika beliau menjadi kepala negara Madinah, beliau menghapus penipuan, kecurangan, riba, perjudian, eksploitasi, pasar gelap, dan pencatutan yang berlebihan. Selain itu, ia menstandarkan timbangan sehingga menjadi indikator perdagangan dengan angka mutlak. Yang kedua, tidak hanya bermimpi, melainkan harus mewujudkan mimpi tersebut. Sebagai pengusaha yang sukses, ia harus memiliki pemikiran yang tajam, mampu menganalisa perkembangan usahanya ke depan, perkembangan seperti apa yang ingin ia kembangkan. Dan tentunya sikap kreatif juga dibutuhkan untuk mampu memanfaatkan peluang yang ada dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang ketiga, pintar mempromosikan diri. Pengusaha sukses adalah pengusaha yang dapat mempromosikan diri sendiri di setiap kesempatan. Tidak hanya memiliki bisnis, namun kepribadiannya dapat menjadi aset yang dapat membangun relasi sebanyak-banyaknya untuk memperkuat kerajaan bisnis yang telah dibangunnya. 4. Rasulullah memiliki rencana dan tujuan yang jelas. Berbisnis juga perlu memperhitungkan matang-matang. Apapun yang dilakukan harus jelas, pasti, dan
akan sukses untuk mencapai impiannya. Oleh karena itu, kita harus bekerja sesuai dengan konsep kontrol yang sesuai kita rancang sebaik mungkin. Jika ada kesalahan, akan lebih mudah untuk menganalisanya. Lalu yang berikutnya, menjual produk yang berkualitas baik. Nabi Muhammad SAW selalu menjual produk yang berkualitas baik. Beliau tidak pernah menjual produk cacat, rusak, ataupun kualitasnya buruk. Jika menemukan produk dengan kualitas yang buruk, beliau tidak akan menyembunyikannya. Namun Nabi Muhammad SAW akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan produknya. Berikut adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang berdagang yang baik menurut Rasulullah SAW. Yang saya akan bacakan adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa naru dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantakiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah apabila salat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebaik-baiknya agar kamu beruntung. Apabila sebagian mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar atau menuju padanya dan meninggalkan Nabi Muhammad yang sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Sebagai seorang muslim, kita juga harus berusaha untuk kaya agar dalam beribadah dalam agama Islam, pelaksanaannya membutuhkan harta, atau jika didukung dengan harta, maka ibadah akan lebih sempurna dalam melaksanakannya, seperti sholat, zakat, haji, umrah, mencari ilmu, dan lain-lain. Saya akan membacakan hadis tentang mengapa kita harus kaya, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikra annal arda yarsuha ibadiyas solihun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis di dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Sekian penjelasan tentang cara berdagang yang baik menurut Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.